Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fitri, NIM P2A922020 kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi persoalan atau menjawab persoalan dari untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis ICT. Pada video ketiga ini saya akan menjawab persoalan ketiga yang diberikan untuk sebagai persoalan atau tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ini, di mana soal ketiga itu ditanyakan pada pembelajaran berbasis game yang di streaming melalui web blog. Jelaskan sekurang-kurangnya 3 hal yang unik dan jelaskan juga kompetensi matematika siswa yang terbentuk melalui pengalaman belajar berbasis game tersebut. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dengan pesatnya perkembangan teknologi itu pastinya mengharuskan terutama seorang pendidik ya untuk terus beradaptasi dengan tren-tren pembelajaran kreatif dan juga modern saat ini. Mengapa? Karena hal itu bertujuan agar proses belajar mengajar itu bisa selalu relevan dengan karakteristik dari peserta didik dan juga agar pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan efektif. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwasanya generasi saat ini kan umumnya itu menyukai hal-hal yang berbau hal-hal yang kreatif, praktis, menyenangkan, baik dalam berbagai aktivitas, termasuklah ketika belajar. Nah, contoh penerapan yang bisa kita lakukan untuk terus selalu mengikuti perkembangan zaman yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik itu adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis game, di mana pembelajaran ini bisa bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran, di mana bisa membuat pembelajaran itu bisa menjadi lebih menarik, bahkan bisa meningkatkan efektivitas dari sebuah pembelajaran. Nah, contoh game akan saya bahas dalam video ini ialah game yang dibuat dengan menggunakan website World, di mana dalam website ini kita hanya perlu mendaftarkan akun saja. Ketika kita sudah memiliki akun, kita bisa dengan bebas memilih template game yang sudah disediakan, sehingga ketika template-nya sudah kita klik, maka kita tinggal memasukkan soal dan juga jawaban saja dalam Word nanti. Lalu untuk jawaban benarnya tinggal kita checklistkan seperti itu. Uniknya dengan game yang dibuat ini, pembelajaran game yang dibuat yang di streaming dengan web blog ini itu menarik dan mengasyikkan. Itu keunikan pertama. Kenapa? Karena mampu membuat siswa memahami materi serta mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan juga pastinya menyenangkan. Lalu keunikan yang kedua itu game itu berdasarkan pada pengalaman. Mengapa dikatakan hal tersebut? Karena ketika game yang dibuat ini tidak harus diarahkan dan dilatih dalam siswa itu tidak harus diarahkan dan dilatih dalam memainkan game dan juga memahami isi dari game itu. Misalkan menggunakan game Maze Chess yang pernah saya buat, dimana dalam game tersebut yang dengan latar belakang dalam sebuah labirin seperti itu, si siswa itu diminta untuk masuk ke ruangan dengan jawaban yang benar dari persoalan perkalian yang diberikan. Namun ada juga nih beberapa ruangan dengan jawaban yang salah sesuai dengan jumlah pilihan ganda yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk mencapai ruangan tersebut, siswa itu akan dihadang oleh beberapa musuh. Sehingga dengan cara-cara seperti ini tadi kan peserta didik akan memahami dengan sendiri nih melalui proses trial and error, di mana ketika peserta didik tadi mengalami kegagalan, maka mereka akan mencoba lagi dengan strategi dan cara yang berbeda dalam mencapai tujuan ataupun misi dalam penggunaan game tersebut. Itulah mengapa dikatakan bahwa unik yang kedua.
keunikan yang kedua tadi itu adalah berdasarkan pada pengalaman. Jadi mereka akan belajar berdasarkan pengalaman mereka selama memainkan game tersebut, seperti itu. Dan keunikan yang ketiga itu adalah dari game yang di-streamingkan dengan weblog ini adalah adanya tantangan yang bisa disesuaikan. Game yang dibuat ini bisa kita sesuaikan dengan tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari yang mudah sampai yang sulit. Jadi siswa itu bisa menyesuaikan nih level dan tingkat kesulitan mereka sesuai dengan pemahaman dan juga kemampuan mereka, mulai dari yang mudah kemudian ditingkatkan pada tantangan dengan level yang lebih tinggi jika mereka telah berhasil dari level yang rendah tadi. Nah, itu keunikan-keunikan yang terjadi atau yang ada dalam game yang di-streamingkan dengan weblog. Nah, lalu kompetensi matematis apa yang terbentuk dari game tersebut? Nah, dari game yang sudah saya sebutkan tadi, game yang sudah pernah saya buat, yaitu game perkalian Math Chess menggunakan website WordWall tadi, kompetensi matematis yang bisa dibentuk itu adalah pertama, penanaman dan juga penguatan konsep perkalian. Maupun pada game-game lainnya, pasti yang menjadi kompetensi awalnya itu adalah penanaman dan penguatan konsep dari materi yang diajukan atau dibahas dalam game tersebut, seperti itu. Karena apa? Karena biasanya ketika siswa belajar menggunakan game itu, maka konsep yang mereka dapatkan dari game tersebut atau materi dari game tersebut akan tertanam dengan kuat, seperti itu. Yang kedua itu untuk meningkatkan keterampilan berhitung operasi perkalian siswa, karena tadi game yang saya buat itu khusus dengan tujuan untuk dengan nama perkalian Math Chess ya. Jadi kompetensi matematis kedua itu untuk meningkatkan keterampilan berhitung, terutama dalam operasi perkalian siswa. Dan ketiga, meningkatkan konsentrasi dan fokus siswa dalam perkalian, karena mereka kan berada dalam labirin nih, harus mencari ruangan yang benar mana. Jadi otomatis dengan menggunakan game tersebut mereka akan meningkatkan konsentrasi dan fokus siswa dalam perkalian, seperti itu. Itu saja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan atau persoalan ketiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.